Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam insan proyek. Selamat malam para penyeruput kopi. Kembali lagi ya, kita ketemu lagi Mas. Akhirnya setelah libur. Setelah 1 tahun. Gimana nih, kemarin liburan kemana aja? Saya di rumah. Di rumah nonton Netflix ya? Ya, menikmati ini masa PSBB. Wah. PSBB. SPB. PSBB Terpanjang. transaksi ya, masih transaksi. Warga negara yang baik ini sepertinya Mas. Kita mengikuti protokol, tetap menjaga 3M. M yang pertama, Menjaga jarak, M kedua, mencuci tangan, M yang terakhir. menggunakan masker. Tetap kita gunakan protokol demi kesehatan kita semua. Walaupun sekarang udah mulai vaksin sih udah mulai dikabar-kabarkan, udah mulai distribusi, tapi tetap ingat pesan Pak Jokowi. Presiden Jokowi tadi menyampaikan kita tetap harus aware, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan meskipun vaksin udah mulai distribusi. Karena vaksin juga distribusinya nggak bisa langsung ke semua orang kan? Tapi katanya ada varian baru. Saya sebenarnya pengen varian rasa coklat gitu. Emang good mau kasino. Ya nggak apa-apa, karena kita fire aja, kita jenuh mereka gini-gini aja, tahun baru sepi, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Kalau kemarin libur atau kita udah kembali ke masa rutinitas nih Mas? Atau masih di dunia fana? Udah kembali Mas, ini kan udah waktu-waktunya mulai kerja lagi, tanggal 4 itu kan mostly ya kita udah mulai kerja lagi ya, meskipun masih banyak WFH sekarang. Masih banyak yang cuti tapi secara kegiatan sudah mulai lagi sebenarnya. Iya, juga ada anjuran bagi yang nggak tahu kalau di tempat lain. Di tempat saya itu yang pada cuti, pada dari luar kota itu kalau mau kembali ke tempat kerja harus swab antigen itu ambil dari hidung lah. Itu jadi pro kontra. Nggak tahu sih benar apa enggak, tapi banyak yang merasa makin ribet gitu. Betul nggak sih Mas? Makin ribet, tapi ya mungkin itu memang untuk kepentingan kita juga sih, biar kitanya tahu. Takutnya kan kita OTG, nanti kalau kita tanpa tes bisa nyebarin ke orang lain. Ya, udah OTB lagi langsung ke Jakarta ya. Sama OKB. Oke bos. Kita mau bahas apa nih Mas? Episode malam ini. Mungkin yang santai-santai dulu ya, masih yang Oh ya, dari vibe liburan ini biar pelan-pelan aja. kemarin ada yang dari 3.000 DN. Saya pilih salah satu yang agak menarik ini Mas. Jadi kalau teman-teman ada ide itu kita bisa diskusikan ya. Diskusikan. Kita bisa. Ini kayaknya kalau dijadiin bahan obrolan kita seru nih. Ini dari salah satu follower kita, nama akun IG-nya Ahui. Namanya sebuah permen karet. Lucu. Ya nih, saya nggak tahu ini Mas atau Mbak, tapi asumsi saya ini Mas. Namanya Ahui. Atau bisa jadi namanya dibalik di Yuhan, Huya, Hayu, Manyo Ayu. Ini tanya dia, menanyakan kalau seorang set engineer itu wajar nggak kalau jam kerjanya dari 8 sampai 12 bahkan satu malam konstan hampir setiap hari, bahkan Sabtu juga. Nah, gimana Mas? Itu tuh dia menanyakan hal itu tuh, nggak tahu ini mungkin dia masih makan atau sedang saat ini baru terima kerja. Mungkin dia menanyakan hal itu, mungkin dia mengalami kejadian seperti itu Mas. Mungkin karena baru, kalau lihat kata-katanya sih dia masih menanyakan level kewajaran. Jadi wajar gak sih mungkin dia baru kerja tapi kok kerjanya harus dari jam 8 pagi, tadi kan nyebutin 8 pagi sampai 12 malam. Bahkan kadang-kadang jam 1 malam, terus mungkin paginya udah jam 8 kerja lagi. Itu kan dia
kaget juga terus menanyakan ke kita terkait wajar ya sih sebenarnya itu. Kalau dijawab Karena dijawab wajar, Tergantung mungkin Tergantung. jawabannya ya. jawabannya mungkin beda-beda sih. Beda-beda. Kalau dari aku terakhir kemarin sih ini kurang sebenarnya. kurang. Dia Wah, kan, kurang. dia kan nyebut bahkan Sabtu juga kayak gitu. Padahal Dulu aku Minggu juga kayak gitu. itu dia belum mengalami lah punya si Armadan, Iya, yang itu ya. berangkat Sahabat pagi, pulang Pulang pagi. Berarti dia nggak kerja. Oh, masih pagi ya. Nah, Jadi kemarin pengalaman di Bro itu gitu. Jadi jam 8 pagi berangkat, standar lah jam 12 siang itu makan siang, 1 jam istirahat. Habis itu jam 1 kerja lagi sampai jam 6. Habis itu istirahat 1 jam, jam 7. Nah itu kadang-kadang kita fleksibel, bisa jam 10 itu udah alhamdulillah bisa pulang cepat. Kalau nggak jam 11, jam 11 pulang pun sampai mes juga sampai jam 12 juga. Paginya harus berangkat lagi jam 8. Nah itu emang jam kerja umum seperti itu. Mungkin ada penambahan jam lagi ketika pekerjaan lagi puncak-puncaknya, misalnya pas lagi ngecor atau pas lagi tutup buah kayak bulan seperti itu. tapi kenapa bisa sampai se ekstrim itu ya Mas? Maksudnya emang apa yang dikerjain sih? Tukang aja cuma kerjanya dari jam 8 jam 5 sore. Padahal saya engineer emang tukang. Enggak kan Mas? Atau dia merangkap jadi tukang ya? Nah ini Mas, ini kembali lagi ke sistem ya. Mungkin kalau dari aku seperti itu, mungkin dari Mas Fitra mungkin beda lagi. Kita bisa sharing dulu Mas Fitra. Nah, kalau aku nih sharing dari pengalaman pribadi, mungkin kalau masnya pengen cari yang lebih santai itu mungkin tadi dari pengalaman di kontraktor ya Mas. Ya. Mungkin kalau pengen yang lebih santai bisa jadi site engineer dari pihak MK Mas. Kalau pengalamanku jadi MK site engineer itu jam kerjanya lebih teratur. Jadi bisa dan sekitar sehari itu ya 9-10 jam lah. Dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 itu udah bisa meninggalkan kantor. Walaupun di luar itu mungkin masih akan dihubungi tentang pekerjaan, tapi intinya setelah jam kerja itu sudah bisa meninggalkan proyek lah gitu. Iya, hierarkinya di atasnya lagi nih berarti. Artinya posisinya bosnya lebih Di bos lagi, di bos posisikan lagi. bawah. Mungkin berarti lebih enak lagi kalau jadi site engineer di owner. Benar. Gak kerja dia. Tapi kalau ngomongin load kerja sih emang itu sih. Kalau aku sih lihatnya dari sistem ya. Mungkin karena kan kontraktor tuh dituntut harus cepat. Kita ada dibatasi terhadap waktu. Sekian hari kalender harus selesai. Makanya yang bisa kita press adalah waktu istirahat kita. Sorry itu sih agak kasar ya, tapi jadi waktu kita istirahat atau di atas jam kerja normal jam 5 itu kita masih manfaatin buat kerja, buat merancang pendatangan barang selanjutnya, terus menghitung progres, pengajuan klaim ke owner. Itu benar-benar kita press di waktu di luar jam kerja normal seperti itu sih. Tapi ada mungkin bagi teman-teman ada gambaran ya maksudnya ini yang proyek yang skalanya besar ya? Ya, aku baca kemarin tuh terakhir 300 miliar lah. Jadi mungkin ada yang wah kemarin aku biasa aja saat engineer. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Nah, maksudnya pembandingnya bahkan nilai kontrak atau besarnya proyek itu pasti ya? Pasti ngefek besar proyek. Ya. Mana ada juga proyek yang 6 triliun itu juga wah benar-benar hampir kalau 24 jam bisa dipakai semua buat kerja, pakai semua itu walaupun dengan jumlah karyawan yang cukup banyak tetap harus itu nggak kembali ke mungkin masalahnya di kurang personilnya kali Mas. Ya juga ya. Nah kontraktor kan agak ya pedang dua mata sih di situ. Jika kita menambah personil kan mungkin load kerjanya bisa dikurangi, tapi di sisi lain akan menambah biaya overhead. Itu biaya penggajian, biaya mes, biaya cuti dan karyawan, dan itu sebenarnya cukup bengkak menambah biaya personil dibandingkan total usulan proyek. Misalnya alokasi kita rencana tuh BTL atau biaya tidak langsung itu cuma 10%, tapi dengan penambahan orang tadi itu bisa bengkak hingga sampai 13-15%. Nah daripada kita nambah sekian persen, mending orang yang udah ada itu dipres. Kadang-kadang mindsetnya seperti itu. Itu mindset siapa? Mindset
aja ngirit. Mungkin buat Mas Ahwi atau sebuah permen karet, jika merasa di press balik Mas. Ini saran kita seperti itu. Nah, tadi Mas, ada lagi pertanyaan. 2 mata pisau, ya kan? Ada nggak sih pedoman, semisal set engineer yang dibutuhkan 1 orang, 2 orang, 3 orang itu seiring dengan jumlah nilai kontraknya? 500M set engineer 1T set engineer 1, 2T masa tetap 1 set engineer gitu? Ada nggak sih tolong ukurnya gitu? Tolong ukur itu sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke ya tadi itu misalnya kan BTL 10%. 10% komponen biaya tidak langsung itu biaya untuk overhead dan misalnya overhead kan gaji, terus biaya mes, biaya makan itu berapa persen. Nah itu bisa jadi dihitung kira-kira kita bisa punya slot personel berapa. Nah dari 10% tadi biaya BTL, mungkin sekian persennya adalah biaya overhead. Nah itu yang jadi patokan, nanti kita bisa mengalokasikan berapa personil. Nah berapa personil itu yang akan dirinci lagi nih, orang teknik berapa, orang lapangan berapa, terus OB berapa gitu. Mungkin balik lagi pertanyaan, ada pengaruhnya antara di perusahaan yang milik negara dengan swasta nggak ya Mas kira-kira? Iya pasti ada sebenarnya, tapi lebih ke sistem sih. Mungkin ada sih Mas. Ya, kalau dari sharing dari proyek yang pernah saya ikuti, ini salah satu proyek bangunan tinggi lah ya. Nah itu kan high rise building. Dan pasti kan kalau high rise nilainya lumayan lah ya, cukup besar. Itu kalau yang saya lihat kontraktornya swasta, site engineer-nya masih bisa tuh Mas mengikuti jam kerja seperti biasa. Jadi mereka datang jam 8, pulang sekitar jam 6, jam 7. Setelah itu udah, walaupun masih dihubungi tentang pekerjaan, tapi mereka bisa meninggalkan lokasi proyek. Lokasi bisa ya. Iya. Yang standby lama di proyek itu memang pelaksana sih kebanyakan. Kalau set engineer-nya masih bisa mengikuti jam kantor. Saya juga ya, kita ada satu kontraktor asing 3 huruf, ada warna segitiga hijau. Itu dia selalu bilang jam 5 udah pulang. Enak banget dalam hati, emang bisa gitu. Mungkin nggak ngerti, aku belum pernah melihat langsung teman-teman yang di kontraktor 3 huruf asing itu. Jadi memang kalau dari ini sih memang kalau yang aku lihat ada kecenderungan kalau yang asing itu lebih menghargai jam kerja Mas kayak ini. Apa kalau malam nggak ada yang kerja? Jadi benar 8 jam kerja termasuk orang di lapangan. Kalau di lapangan biasanya mereka sistemnya lebih ke shift jadi Mas. Oke. Tapi tetap ada yang standby, tapi ya itu ada yang shift malam gitu. Jadi emang beda. Misalnya aku tadi kan aku lebih kontraktor pemerintahan, di Mas Indra tadi kontraktor swasta itu. Nah ternyata sistem dan jam kerjanya pun beda. Jadi kalau ngomongin apa benar site engineer itu wajar bekerja jam 8 sampai jam 12 malam, jawabannya adalah tergantung ya. Berarti tergantung siapa ini? Tergantung proyeknya atau instansi perusahaannya dan lingkungan. Semuanya berpengaruh sih. Ada faktor juga. Jadi artinya nggak bisa pukul rata pasti jam segitu. Setahu saya sih memang seringnya aku lihat itu anak di tempat situ. Biasanya yang set engineer ini melalui jalur rekrutmen MT kan misalnya. Ya ada yang seperti itu. Ini bayangannya mungkin kelas kontraktor BUMN. Ya. Bukan kontraktor lokal. Nah, mulai jalur MT terus banyak dikasih job desk dari manajernya sehingga terasa new pengalaman baru. Ya itu mungkin lebih ke banyak dijajali tugas-tugas dengan tujuan bahwa kalau kamu belajar cepat nanti cepat bisa cepat jadi manajer.
targetnya seperti itu. Atau Kalau belum resign duluan ya. Kalau boleh bisa atau limpahan pekerjaan senioritas ya. Jadi ambil kesimpulan bahwa tergantung jawabannya. tergantung, sangat tergantung. Tapi kalau jika pribadinya memang benar, saya memang suka kerja sampai malam kok. Daripada saya nanti clubbing, saya nanti diskotik, ini saya kerja di proyek kan? Nggak masalah, Nggak masalah kan? nggak masalah. Tergantung orangnya juga berarti. Tergantung. Saya suka mencari ilmu, suka berwawasan, nambah-nambah itu, mengamati orang masang besi, mungkin. Jadi Jadi bisa juga. Jadi kalau misalnya kerjanya cuma sampai jam 5 tapi dia tetap saya sebagai set engineer tapi ke lapangan, ketemu mandor, ketemu tukang, itu kan juga nambah ilmu aplikatifnya juga. Apalagi untuk yang mungkin baru-baru lulus, baru pertama kerja, manfaatkan lah ya. daripada pulang terus, misalnya dia perantauan di mes, Diam sendiri di pojokan gitu ya. main sabun kan mana bayar. Mati. Mandi keringat kan. Karena Mungkin seperti itu. Emang sering gini mas, kalau tadi ngomongin MT ya baru kerja, terus dia dijejeli job desk yang cenderung administratif atau perhitungan struktur, ya tapi dia tuh kurang paham lapangan tuh ngapain, masang besi gimana, terus komponen misalnya scaffolding itu apa aja, ada mainframe, new head, Itu berarti Pin. masa-masa titik ini ya, orang kalau jatuh ya jatuh resign, kalau berhasil melewati fase itu ya dia berkembang. Gitu. ya. Atau berkembang biak. Itu lagi ditanyain. Oh tadi pertanyaan dia ngomongin soal Sabtu masuk. Nah, kontraktor itu kan sebenarnya hari kalender, jadi total kan. Misalnya 360 hari 6 hari kalender. Jadi semua hari itu dianggap waktu efektif buat pekerja, termasuk Sabtu, Minggu, atau tanggal merah. Bukan hari kerja tapi hari kalender. Ya, Oke. itu kan yang bikin kita tuh agak depres. Orang kita bisa dapat sehari bisa ngecor misalnya 100 kubik, kok kita malah libur nyantai di rumah. Biasanya gitu. Jadi mending waktunya digunakan buat kerja. Kadang-kadang mindsetnya seperti itu. Siapa yang bikin mindset itu? Nah, itu sistem ini. Oh, sistem. Ini saya akan cerita di Karena Patung di Mars kontraknya itu 365 hari kalender, bukan hari kerja. hari kerja. Kalau hari kerja nggak sampai 365 ya? Iya. Ya nggak sampai Nggak kan? nyampe kan? Kan Sabtu Minggu dia libur. Tapi secara tender kan nggak ada tuh Sabtu Minggu. Nggak Jadi ada. hari raya, libur nasional. Itu aja masih kompensasi aja. Iya. Hari raya doang kayaknya di kalender itu. Maksud saya di schedule ini yang tergaris merah libur lebaran nih, berarti cuti pulang kampung, libur lebaran. Nah, di kurva S gitu doang. Misalnya merah libur tuh cuma libur lebaran. Selebihnya ya. Jadi Selamat begitu kerja. untuk Mas Ahui sebuah permen karet Sabtu bahkan Minggu tuh kalau secara kontraktor di kontrak schedule Memang masuk. memang masuk. Masuk. Itu waktu yang efektif buat berproduksi lah kurang lebih gitu. Berarti pinter-pinternya Mas Ahui untuk mengelola waktu, memanage waktu. Semisal pasti manusia ada rasa jenuh mas ya. Masa sih aku di Jenuh, proyek capek, capek. mulai letih, lemah. Mungkin bisa mengatur itu juga seiring dengan pengalaman kan sebenarnya. Seiring dengan pengalaman pas ini lah bisa lah ini tak selesai dalam waktu 3 hari ya, biar hari keempat hari kelima aku lebih relax, lebih ngerjain yang lain lagi gitu. belum tahu kan. Wah bisa 3 hari tak bisa 2 hari ya. Nah, tadi kan dari kontraktor pemerintahan nih, kalau dari kontraktor swasta gimana? Kalau dari kontraktor swasta sejauh pengalaman yang saya pernah aku lihat sih Sabtu memang masuk biasanya. Cuma kalau Minggu ganti-gantian biasanya nih mas. Jadi yang piket aja nih. Misalnya Minggu ini Mas Frans masuk, minggu depan berarti libur. Itu sistemnya. Masif gitu ya? Iya. Iya. Jadi mungkin itu lebih ke perusahaannya ya gimana menetapkan sistem kerjanya. Saya suka itu. Iya, karena kita pun sebenarnya sebagai manusia pasti butuh istirahat lah.
Iya. Oke. Ya enggak. Saya dengan sekarang ini dengan saya keluar malam aja nggak betah dengan angin, apalagi di proyek gitu kan. Saya butuh kehangatan kasur gitu. Pulang rumah. Mungkin kalau masih muda kan hantam aja angin malam gitu. Saya sangat pengen bergabung dengan Jadi sebenarnya bisa sebenarnya untuk diterapkan ada hari libur itu, tergantung bagaimana sistem kerjanya sih sebenarnya kalau aku lihat tuh. Artinya bukan hal yang nggak mungkin sebenarnya, kayak misalnya aku tadi yang hari kerja terus masuk, tapi kan bisa di rolling sebenarnya. Satu lagi tadi soal Mas Indra sempat nyebutin soal kontraktor asing itu lebih menghargai jam kerja. Itu ada pengalaman? Kalau mungkin sih kalau melihatnya mungkin mereka ya itu budaya ya, mungkin balik ke budaya dari negara mereka, jadi mereka benar-benar menghargai tenaga kerja. Jadi jam kerja tuh benar-benar mengerti regulasinya di negara kita ya. Iya, termasuk itu juga, dan mereka berpikirnya lebih baik 8 jam tapi 8 jam itu produktif daripada misalnya 24 jam tapi sebenarnya yang produktif cuma 3 jam. Ya, 4 jam, 3 jam ya. Iya. Kadang-kadang emang termindset gitu, bawah sadar lah. Kalau misalnya aku masuk pagi, siang udah agak capek, nantilah ngerjainnya jam 8, jam 9 kan masih bisa kerja juga. Jadi malah sore nggak efektif kerja, kadang-kadang gitu. Acak-acakan ya. Iya. Karena kan kita kan masih bisa kerja nanti malam, moodnya dulu. Bisa juga ya, kita udah capek hari ini, jadi besok kerjanya jadi juga nggak fokus kan. Jadi yang efektif tuh sebenarnya cuma setengah hari gitu. Setengah hari. Itu dibantu juga dari, ya benar sih kalau tadi dikatakan bahwa kalau dari asing mungkin regulasi yang diterapkan dari pemerintah lebih ketat juga kalau ke perusahaan asing. Biasanya gitu sih. Oh, dulu ada cerita nih dari teman yang pernah kerja di kontraktor asing. Itu nggak salah, kalau hari Sabtu masuk itu dia penggajiannya dikali 2, per jamnya dikali 2. Sering denger itu. Sering denger ya. Kalau hari Minggu masuk dikali 4. Makanya emang penghargaan terhadap kinerja itu lebih tinggi. Dan itu juga fair kalau misalnya hari Sabtu nggak ada kerjaan ya disuruh pulang kalau masuk. Udah pulang istirahat di rumah atau apa ya, refreshing lah daripada masuk kerja kayak begitu cuma nambah-nambahin biaya gitu. Tapi juga ini dari dengarnya ya. Yes. Atau valid apa enggak? Selama tidak ada campur tangan oknum. Ada satu cerita, no? Kok kenapa di negara ini ada pada libur semua? Gak tahu kalau ini hari Jumat. Oke. Jumatan. Kasih izin lah Jumatan. Oh, oke. Ibadah. No? Ada lagi. Where the people? Mana orang kan? Pulang kampung. Libur lagi. Jadi muncul pertanyaan, ternyata di sini banyak liburnya. Oh, beda perspektif, beda case, oke. Nah, kan regulasi Indonesia memang ada pulang kampung, mudik. Terus semisal kita nggak tahu nyebutnya oknum atau apa, mempengaruhi ini. Udah nggak apa-apa Pak. Semisal tes COVID. Tes swab atau tes rapid, kalau mungkin ada yang positif kan harusnya lockdown semua tuh. Lockdown atau apa proyek kan? Harus dites semua. Tuh. Tapi mungkin kan ada bahasanya kompor atau mungkin apa nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nanti kalau saya ketangkap gimana? Atau ada yang lapor gimana? Apa bahasa ini apa? Kasih pelicin lah ya. Wah, tutup mulut. Itu kan juga hal yang berbahaya sebenarnya. Iya, kalau itu mungkin oknum ya. Ini bukan ucapanku sih, tapi ada yang bercerita seperti itu. Mungkin beberapa di lapangan ada yang memang seperti itu kejadian. Tapi artinya itu oknum, dan harusnya yang diperbaiki adalah pengawasannya lebih membela ke
adil lah ya. Iya. Ke perusahaan dia, ke pekerja juga iya. Mungkin cari jalan tengahnya lah ya. Kalau ada pengalaman kemarin di proyek tetangga itu di Kalimantan, dia ketahuan pas akhir tahun 10% ternyata satu proyek itu positif COVID. Itu karena satu orang pekerja kecelakaan. Nah pas kecelakaan itu dibawa ke rumah sakit terus dites di situ. Nah pas itu ketahuan saat COVID. Nah satu proyek dites semua ternyata 10%-nya positif. Tetap kerja. kerja. Tapi memang kembali lagi kalau karena COVID ini, karena efeknya luas jadi susah juga sih mencari jalan tengahnya gitu. Kita membela para pekerja, kasihan pemilik modal kan, membela pemilik modal, kasihan pekerjanya. Memang protokol tadi emang harus diprioritaskan, walaupun efektivitasnya kan masih belum tersedia juga, tapi minimal kita udah berusaha mengurangi. Saya sebenarnya lebih setuju kalau bukan 3M, 4M. M yang terakhir, menjaga imun kita itu. Yes. Dan iman. Amin. Amin. Karena imun membuat kita happy, senang, dan mungkin virus-virus tuh semoga kabur gitu. Kita meningkatkan endorfin kita ya. Kayak di film-film itu disobek dikit langsung sembuh. Film yang baru hits Sweet Home. Oh gitu. Dia kena bacok itu langsung cepat sembuh mas. Karena happy. Karena dia happy. Oke, kayak udah cukup menarik tadi sekilas tentang seorang site engineer itu jam kerjanya overload, wajar atau tidak. Dan kita udah memberikan sedikit lah pemahaman hasil pengalaman kita, sharing ya. Sharing dari kita aja dengan beberapa sudut pandang ya. Jadi nggak cuma dari kontraktor pemerintahan, tapi swasta, dan ada sebagian kontraktor asing yang dibahas tadi. Mungkin saran aja buat penanya ini, manfaatkan aja dulu ini waktu. Kalau memang jam kerjanya banyak, manfaatkan untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Kalau sudah merasa bisa, cari yang lebih baik, Mas. Iya. Itu juga kan itu, kita terus bekerja itu buat pengembangan diri. Kalau bekerja udah mentok, merasa nggak berkembang, ya mungkin saatnya kita cari kolam yang baru lah buat berkembang. Guru saya waktu STM tuh ngomong gini, jual jenang atau jual jeneng? Yang bener jual jenang. Jual jawil. Nah, siapa jawil? Gurunya. Karena ketika kita sudah menjual jeneng, jual nama nih. Nama, jenang datang. Tapi kalau jual jenang, siapa yang jual jenang? Nama nggak ada. Oh, intinya berarti kita mau membangun reputasi kita. Baru jual jenang. Baru kita bahas jenang. Saya nggak mau jenang bapak, saya mau jenang. Jadi kesimpulannya daripada di kontraktor jadi set engineer, mending jualan jenang. Oke, untuk akhiri episode ini, jika kita ada salah kata atau salah pengucapan, kita mohon maaf karena kita di sini untuk sharing pengalaman dan knowledge kita pada teman-teman. Dan jika para teman-teman yang pengen nanya atau pengen berkonsultasi, bukan konsultasi ya, sharing atau ngajak diskusi lah, kita open buat itu. Di mana mas? Nanti bisa di @coffeesipil di IG kami, bisa juga DM atau komen di situ, nanti bisa kita diskusikan lagi di sini. Ya. Langsung aja follow share podcast kita juga. Oke, kita akhiri podcast malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.